Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel Fandi Ahmad. Ya, kali ini saya akan nguras akuarium ya. Jadi karena kita saat ini nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja, work from home. Jadi ya kita harus gunain kesempatan ini buat bersih-bersih akuarium teman-teman. Jadi mungkin saya sekarang akan nguras akuarium yang ini. Kemudian nanti kita akan sikatin, kita akan bersihin kaca-kacanya, terus kita ganti airnya sekitar 50% aja ya, karena kalau dilihat memang ini masih bening, masih nggak terlalu kotor, cuma biar ikannya sehat terus, jadi kita ganti air baru aja. Nah terus nanti mungkin akan saya kasih lihat beberapa koleksi yang di belakang sambil kita bersih-bersihin juga, sambil kita kasih makan juga kali ya. Ya pokoknya ikutin terus kegiatan saya hari ini, bersih-bersih akuarium dan juga ngasih makan ikan yang ada di sini. Yuk. Nah oke teman-teman, jadi kalau saya itu biasanya buat nguras akuarium, sebelum kita buang airnya kita bersihin dulu kaca-kacanya teman-teman ya. Jadi kita sikatin. Nah ini saya ada pakai ini ya. Ini apa ya, magnet pembersih kaca akuarium. Jadi satu di luar, satu di dalam. Nah, jadi di dalamnya ada kayak serat gitu, di sini juga ada serat. Jadi kaca luar dalamnya bisa bersih teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot masuk-masuk ke dalam tangannya ya. Nah, ini kita bersihin dulu. Karena kan ini pasti banyak lendir-lendir yang nempel di sini nih. Banyak sisa-sisa makanan juga. Atau lumut-lumut yang nempel juga banyak ya biasanya ya. Jadi kita bersihin pakai ini, gampang kok. Nah ini kaca depannya, terus ke kaca sampingnya juga bisa. Nah nih, sampingnya juga kita bersihin tuh. Coba lihat sini teman-teman nih. Tuh jadi enak, kita tinggal gosok dari luar, yang dalam juga ikut kena bersih. Nah udah, nah ini kaca depannya udah, sekarang tinggal kaca belakang sama kaca yang di dasar ya teman-teman ya. Nah itu kan agak susah, jadi kita pakai ini. Nah ini ada alatnya, jadi biar kalau yang ini kan agak dalam, akuariumnya agak besar ya, jadi kalau pakai tangan doang tuh nggak nyampe. Nah jadi saya pakai ini aja. Di sininya ada busa, sininya juga ada kayak serat gitu ya, buat yang nyuci piring itu loh, yang hijau-hijau. Nah sekarang kita tinggal bersihin aja ininya, bawahnya. Oh iya lupa, sebelumnya kita matiin dulu aja filternya teman-teman. Nah jadi filternya kita matiin dulu, biar kotorannya nggak terlalu masuk juga ke filternya. Nah, kalau filter udah dimatiin, udah tinggal kita bersihin aja. Ini sisa-sisa kotorannya, lumut-lumut yang nempel di bawah, tinggal kita bersihin kayak gini. Nah tuh lumayan banyak sih ini lumutnya. Nah saya biasanya itu ngebersihin akuarium kayak gini sebulan sekali ya teman-teman ya. Maksudnya ngebersihin full ya. Kalau untuk ganti airnya sih biasanya 2 minggu sekali. Tapi kalau yang gosok-gosokin kayak gini sampai bener-bener bersih itu sebulan sekali ya, biar ikannya sehat juga. Nah terus yang bagian belakangnya juga bisa ini aja tuh, tinggal kita gosok-gosok. Tinggal sebelah sana di pojokan yang pada ngumpul sini nih. Nah udahlah, kira-kira udah bersih semua. Kita udah sikatin semua kaca-kaca ini bagian dalamnya. Oh ini belum kan nih. Nah ini juga harus penting teman-teman nih, filternya juga kalau bisa dibersihin tuh, disikatin sekalian. Oke kalau udah
Nanti tinggal kita buang airnya, kita sedot ya teman-teman ya. Yuk kita ambil selang dulu buat nyedot airnya. Nah, ini saya udah siapin selang teman-teman. Ini selangnya itu ngarah ke kamar mandi langsung ke belakang. Nah, jadi kita harus bisa sedot air dari sini pakai selang ini ya teman-teman ya. Kalau saya biasanya tuh selangnya saya nyalain dulu sampai keluar air. Nanti baru selangnya dimatiin terus dicabut dari kerannya biar airnya balik turun ke bawah kayak gitu teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita isi air dulu ya. Ya, nah ini teman-teman tadi udah saya nyalain terus saya matiin lagi. Jadi ketika airnya udah sampai sini sampai ngebuang semua udara yang ada di dalam selang, baru kita matiin. Terus kita cabut dari keran. Nah, ini hasilnya kerannya udah mulai nyedot airnya, teman-teman. Kita lihat ya. Harus nyedot air, tuh. Nah, dari sini baru kita bantu aja nih. Kotoran-kotoran yang tadi udah ada di bawah, kita sedot-sedotin aja. Sambil airnya kita buang, kita kuras, kita sedotin juga kotorannya. Ya, sekali lagi mengganti air akuarium itu penting ya teman-teman ya, apalagi buat teman-teman yang khusus pelihara ikan diskus. Kualitas airnya itu harus dijaga teman-teman. Jadi nggak boleh terlalu lama nggak diganti-ganti airnya, karena di situ kan pasti mengendap kotoran ya, mengendap kotoran pembuangan dia dari kotoran-kotoran ikannya, juga dari sisa-sisa makanan yang nggak habis. Nah, itu bisa jadi amoniak, bisa jadi racun buat ikan-ikannya juga. Itu kenapa walaupun akuarium ini masih kelihatan bening, tapi saya tetap ganti airnya maksimal itu 2 minggu sekali teman-teman. Jadi biar si ikannya juga dapat air baru lagi ya, yang fresh. Nah, kalau saya itu gantinya sekitar 50% dari total volume akuarium ini. Kalau buat teman-teman yang akuariumnya nggak terlalu besar, misalkan akuarium teman-teman itu 70 cm atau 80 cm ya, setengah dari akuarium ini kan, terus teman-teman piara diskus juga, nah itu bisa ganti airnya seminggu 2 kali lah. Itu seminggu 2 kali bisa 30% aja gitu. Kenapa? Biar dia sirkulasi air juga bagus, terus ikannya juga sehat terus. Di situ kan kalau misalkan kita ganti air baru, ya jadi akuariumnya nggak kotor, terus ikan-ikannya juga nggak gampang stres jadinya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan kelihatannya kita udah kotoran-kotoran yang di sininya udah nggak kelihatan, ya udah tinggal kita tungguin aja airnya sampai turun sebanyak 50%. Kalau udah turun baru nanti kita isi lagi sama air baru ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ya daripada di rumah nggak ada kerjaan gitu kan, mau kemana-mana juga nggak boleh. Terus ya bahaya juga ya kalau misalkan kondisi saat ini yang lagi ada wabah COVID-19 ini. Jadi mendingan di rumah aja, kita bersihin akuarium, kita beresin akuarium, kita ganti airnya, terus ya pokoknya kita urusin aja ikan-ikan yang ada di rumah. Jadi walaupun di rumah terus tetap ada kegiatan teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, nah ini kurang lebih airnya udah kita buang 50%, 40-50%. Nah, sekarang tinggal kita isi lagi sampai penuh lagi. Oh ya, saya isinya ini pakai air biasa teman-teman ya, air tanah yang diendapin di toren. Nah, itu langsung saya pakai aja dari keran, langsung saya masukin ke sini teman-teman ya. Nah, sekarang kita isi lagi. Nah, ini kita angkat dulu biar gak nyedot lagi. Nah, selesai dia nyedotnya. Kalau sekarang biasanya saya ikat aja di sini nih. Nah, ini teman-teman ya. Cuma kayak gitu aja sih kalau saya ganti air untuk akuarium ikan diskus ini.
Nah, di sini saya cuma pakai air tanah ya, air sumur yang diendapin di toren. Terus udah langsung saya sambungin ke selangnya dari keran, terus masukin ke akuarium ini teman-teman. Nah, udah gitu saya juga nggak pakai tambahan obat atau garam ikan ya teman-teman ya setelah ganti air ya. Udah cukup ini aja, cukup air aja. Ya kalau teman-teman yang mau tambahin bakteri starter lagi ke media filternya boleh, atau mau tambahin penjernih air lagi boleh kalau misalkan akuariumnya masih belum terlalu bening. Nah kalau saya kan saya rasa segini udah cukup bening ya, jadi nggak perlu ditambahin obat-obatan lagi, tinggal ganti air aja, tinggal keluarin airnya tambahin, keluarin air tambahin, udah gitu aja teman-teman. Nah sekarang udah tinggal kita tunggu lagi sampai penuh lagi. Oke, kita tunggu dulu airnya sampai penuh. Nah ya, jangan lupa kalau misalkan kita ngisi air gini, apalagi kalau yang saya pakai itu kan dari tanah ya, dari toren gitu, belum diaerasi, jadi kadar oksigennya masih rendah. Jangan lupa untuk aeratornya dinyalain terus. Untuk sekarang bisa dibantu dengan filternya ya teman-teman ya. Jadi filternya udah bisa dinyalain lagi nih, biar air yang turun itu bawa oksigen juga ya, bawa gelembung-gelembung gitu kan, biar cepet ikannya adaptasi, atau biar cepat airnya dapat oksigen juga. Nah ini kita nyalain teman-teman. Jangan lupa lampu UV-nya juga dinyalain. Oh, nyala. Dan dari air jatuh itu kan muncul gelembung-gelembung oksigen ya teman-teman ya. Biar kadar oksigennya juga cepat naik di tanknya. Ya oke teman-teman, ini airnya sudah penuh, udah balik lagi ke semula ya. Nah sekarang kita lihat ikan-ikannya mungkin masih akan agak beradaptasi sedikit, karena kan setengahnya ini air baru ya. Ya mungkin mereka akan banyak diem di bawah, belum terlalu aktif kayak biasanya. Nah kayak gini bisa kita tunggu sekitar 15 menit, 10-15 menit sampai mereka udah beradaptasi dengan air barunya lagi teman-teman gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan untuk saya, silakan tinggalkan aja di kolom komentar. Insya Allah saya baca, insya Allah saya jawab kalau misalkan saya bisa jawab teman-teman ya. Kemudian kalau ada teman-teman yang mau request saya review apa lagi, silakan tinggalkan di kolom komentar juga. Ya, oke, sekian dulu video review singkat koleksi ikan-ikan saya kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya, kemudian diklik tombol notifikasinya. Jangan lupa juga komen dan jangan juga di like. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum.